Jangan cuman bisa senang beramal, tapi inginlah amalnya diterima Allah. Kalau amal kita diterima Allah, udah itulah nikmat yang sangat besar dalam hidup ini. Kita bahagia dengan amal yang diterima Allah. Meninggal husnul khotimah ketika sedang beramal yang disukai Allah. Benar? Kubur kita jadi lapang ditemani oleh amal yang diterima oleh Allah. Ketika ditimbang di akhirat kita, timbangan kita akan berat dengan amal yang diterima Allah. Dan kita bisa masuk surga dengan masa harus diulangi? Kita ke surga dengan amal ibadah? Salah. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah. Nah, kita beramal semoga dapat rahmat Allah, karena amal kita pasti tidak akan memadai untuk bisa membuat kita masuk ke surga. Kita masuk surga karena rahmat Allah yang diberikan kepada orang yang beramal dengan ikhlas. Begitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan oleh orang alim yang berilmu, yang mengerti dan ikhlas melakukannya, itu bisa lebih baik dari yang ibadah, ahli ibadahnya sepanjang masa tapi kurang ikhlas. Jadi jangan anggap remeh. Mana coba yang bagus, yang hafal 10 juz atau yang hafal 1 juz? Mana yang bagus? Yang 10 atau yang 1? Hah? Yang 30 juz. Dan ikhlas. Kalau enggak, siapa yang paling bagus? Yang paling ikhlas. Ini kemampuan menghafal kita beda-beda. Ada yang mudah ingat, susah lupa. Mudah ingat, susah lupa. Ada yang mudah ingat, mudah lupa. Ada yang susah ingat, susah lupa. Memang perjuangan untuk ingat, tapi ketika ingat, alhamdulillah nempel. Ada juga yang susah ingat, mudah lupa. Acungkan tangan, gembira lagi hadirin. Kita mah bukan mudah ingat, susah ingat, mudah lupa. Kita mah jarang baca, alasan aja. Tapi kita udah berusaha ngapalin, nggak hafal-hafal, rugi tidak? Jawab. Kita ngapal barang nih seangkatan 30 orang. Yang ini sehari bisa 1 lembar, yang ini 3 lembar. Lah kita 1 ayat aja tamat, balik lagi, lupa lagi. Tapi orangnya ikhlas. Ya Allah, otak ini ciptaanmu, tidak mungkin saya ingat kecuali dengan izin-Mu. Yang saya mohon adalah, ya Allah, jadikan setiap huruf yang saya baca Engkau ridho, ya Allah. Terserah padamu. Kalau baik saya jadi hafal ingat, semoga Engkau yang jaga hafalan ini tidak jadi ujub dan riya. Tapi kalau memang Engkau beri kepada saya hanya untuk belajar menghafal tapi susah ingat, saya ridho, ya Allah. Di antara 30 orang hanya orang ini yang paling sedikit hafalannya, tapi dia ridho karena memang IQ-nya tidak seperti yang lain. Saya terima, ya Allah, yang penting saya bisa baca Quran udah nikmat. Tebak, kira-kira Allah senang tidak ke orang ini? Kita aja senang. Makanya jangan meremehkan. Kita juga kalau punya anak jangan dipaksa
harus hafal 30 juz dalam 30 hari. 3 tahun 30 juz, nggak boleh gitu. Anak bisa jadi stres, bisa trauma tuh ke Quran. Tiap lihat orang tuanya, berapa juz? Akhirnya anak bawa 2 gelas, saya sanggupnya ini Bu, juz Al-Bukat. Jangan, jangan ya. Anak tuh jangan dipaksa harus segera hafal ini, harus bisa. Anak itu dilatih supaya ikhlas. Setiap huruf yang dia baca, setiap rokaat yang dia lakukan, setiap nyapu, setiap belajar, diusahakan anak itu bersih hatinya. Ya Allah, semoga Engkau ridho. Jangan lakukan ini karena Bapak ya nak, jangan lakukan ini karena Abah. Abah nggak punya apa-apa. Allah melihat, lakukan. Jangan ngaji karena Abah, jangan ngaji karena orang tua. Bacalah, Allah ngeliatin semampunya. Yang penting benar-benar nyari ridho Allah. Allah lihat tidak anak yang begitu? Kira-kira Allah suka tidak? Suka. Kita nggak bisa nyolehkan anak, hadirin, nggak. Kita berusaha menyolehkan diri, jadi solehnya juga oleh Allah loh. Dan membantu anak supaya sekecil apapun yang dilakukan ikhlas. Nah, kalau ngerapiin tempat tidur, sing ikhlas, jangan ingin dinilai orang tua ya, lakukan aja. Allah ngasih tempat tidur ini, Allah nyiapin selimutnya, orang lain ada yang gak punya, rapikan sebagai syukur ke Allah. Nah, kalau ke masjid, syukur udah dikasih segala-gala, jangan karena orang tua. Nah, kalau mau ngaji, syukur. Biasakan anak, keluarga kalau melakukan sesuatu ingin diterima Allah,